Mana dodor ini? Lanjut. Aku yang bukanlah cinta dan harus memiliki bisa baru pertama aku melihat dari sekali berparas lagi sanggup berparas lagi sanggup Ya Pak, nanti sebagai pendamping halal itu saya yakin ada SOP-nya, kemudian ada kaidah kriterianya gitu. Tidak sekedar jenengan tahu tutorialnya terus setelah itu jadi pendamping, nggak bisa Pak. Itu nanti ada ada keanggotaannya juga. Iya, jadi pelatihan nanti kalau lulus ya dapat sertifikat sebagai pendamping. Ya. Pak, kalau jenengan ikut pelatihan kemudian tidak lulus, tidak dapat ini ya Pak, sertifikat pendamping ya. Jadi harus ikut lagi sampai lulus gitu. Karena wartawan yang sudah generasi X itu biasanya agak telat juga Pak pikirnya. Jadi harus dimaklumi ketika ikut pelatihan. Ketika mereka ikut pelatihan harus ada perlakuan khusus, nggak usah terlalu serius banget Pak. Yang penting dapat sertifikat pendamping halal. Tapi kaidahnya tahu Pak, mereka akan insya Allah menerapkannya. Tadi yang disampaikan harapan itu sebagai peluang buat teman-teman ya membuka cakrawala. Kemudian silakan Mas Helmi dari Jawa Pos. Yang kedua, 17 Oktober nanti kan mulai pemberlakuan efektif Pak. Nah, apakah ada SOP? Soalnya khawatir nanti ada sweeping. Kita masih banyak membutuhkan tenaga pendamping ya. Tentu yang 269 lembaga pendamping itu masih tetap melakukan rekrutmen tenaga pendamping untuk dilatih, karena kita nggak membatasi berapa jumlahnya, karena pelaku usaha UMKM itu kan yang UMK itu kan 90% ya dari komposisi atau struktur pelaku usaha UMKM. Jadi UMK itu banyak sekali yang perlu difasilitasi ya untuk mendapatkan pembiayaan sertifikat halal gratis di seluruh Indonesia secara serentak ya. Pengawas itu ada 1000 lebih akan dikumpulkan di provinsi, di kanwil-kanwil oleh Satgas untuk mengkoordinasikan
tindakan atau melakukan kegiatan pengawasan pada tanggal 18 Oktober ke depan, karena pemberlakuan sertifikat halalnya kan tanggal 17 Oktober. Itu bagaimana kita melakukan aktivitas secara persuasif dengan pelaku usaha, melihat mana yang sudah bersertifikat halal, mana yang belum, gitu kan. Nah, yang belum itu kita ingin tahu, gitu kan, kenapa, gitu kan, belum, gitu, apa masalahnya. Kemudian tentu berdasarkan regulasi kita nggak bisa melakukan tindakan lebih jauh ya kepada mereka, kecuali diperbolehkan oleh regulasi. Yang diperbolehkan oleh regulasi itu yang pertama kali itu adalah memberikan peringatan atau memberikan himbauan dulu kepada mereka. Bagi yang belum, ayo kita mulai dari sekarang untuk diproses pendaftaran sertifikasi halalnya. Kita kasih waktu, gitu kan, sambil kita arahkan seperti apa prosesnya, gitu, supaya mereka bisa segera dengan kesadaran sendiri untuk mau bersertifikat halal. Jadi sebenarnya begini, kita itu kan melakukan sosialisasi literasi itu kan dengan pendekatan tidak dengan pendekatan hukum ya. Halal itu kan driven by client, by customer, by konsumen gitu. Karena klien, customer, konsumen itu sekarang kesadaran halalnya kan sudah pada tinggi ya. Jadi mereka itu ingin konsumsi yang halal. Kalau produsennya, pelaku usahanya nggak menyesuaikan dengan tren ini, kan mereka akan ditinggal oleh konsumen. Jadi saya kira itu yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu. Ayo, kenapa nanti daripada yang lain sudah pada halal, kamu yang belum halal, kamu bisa tertinggal kan, nggak laku lah, peminat sepi dan seterusnya. Itu yang pendekatan begitu yang kita, karena trennya udah begitu. Misalnya tadi ada catering, ada perusahaan untuk konsumsi karyawannya, dia perlu catering pihak ketiga. Dia buka tender. Tendernya syaratnya sudah catering yang sudah bersertifikat halal, ya kan? Bagi catering yang belum bersertifikat halal, dia nggak bisa ikut tender, rugi dia, nggak bisa kompetisi. Secara administratif aja udah kalah dia. Nah, begitu juga yang lain-lain gitu. Sekarang cenderung kan kantor-kantor, kalau mau rapat, mau ada acara kegiatan itu sudah pakai yang snack konsumsi yang sudah bersertifikat halal. Kalau belum nanti dia nggak dipakai kan gitu, rugi mereka sendiri. Nah, itu yang kita ingin sampaikan. Jadi sertifikat halal itu bukan hanya aspek administratif semata, tetapi juga ada nilai tambahnya, ada daya saingnya. Itu yang ingin kita sampaikan. Pak, soal ini Pak, sekarang ini kan UMKM banyak sekali yang termotivasi untuk membuat sertifikasi halal, tapi kan ada beberapa kendala yang kadang mereka itu sulit untuk memenuhi. Misalnya dalam keterangan misalnya di si halal itu kan udah misalnya upload misalnya kayak KPLI, terus ada SIUP, terus ada lokasi, terus ada dan beberapa hal yang banyak UMKM itu tidak bisa memenuhi itu, sementara itu harus ada. Dan udah gitu banyak UMKM itu kan dari kalangan yang udah sepuh-sepuh kan, jadi mereka itu terkendala dengan masalah online karena harus upload, dan upload pada saat padahal upload minimal segini ukurannya misalnya, itu kan hal-hal mendasar tapi mereka nggak paham, sehingga mereka terkendala dan dia nggak bisa mendaftar itu, dan itu berbulan-bulan bertahun-tahun mereka selalu gagal. Pada saat mereka melakukan misalnya ada nomor kontak, mereka kontak tapi tidak lanjutnya agak lama gitu. Kendala-kendala seperti ini mungkin sudah ada antisipasi atau seperti apa yang bisa dilakukan oleh BPJPH? Memang kalau kita ya berpikiran teknologi itu bisa memudahkan kita, gitu, bisa mengakselerasi di satu sisi. Sisi lain bagi yang literasi digitalnya yang masih rendah itu juga menjadi hambatan kan mereka.
Kita nggak mau offline, kita nggak mau berkas, nggak mau fotokopi, nggak perlu upload, nggak perlu ini kan, itu dalam perspektif kita bisa memudahkan. Tapi bagi yang literasi digitalnya masih rendah, itu jadi masalah juga menginputnya. Itulah kesulitan pendamping-pendamping itu, Pak. Dia malah bantuin bagaimana caranya, ini KBLI-nya mana, bagaimana bikin NIB-nya, bagaimana, itu yang bikin energi pendamping itu. Memang pendamping itu saya ada pokoknya pejuang banget lah gitu. Repot sekali dia, padahal belum tentu dapat 150.000 gitu. Tapi capeknya luar biasa mendampingi yang begitu-begitu kan. Mau semangat ikut pelatihan. Karena harus ngajarin segala macam gitu kan. Jadi perlu terobosan sepertinya Pak, yang memudahkan. Lah memang kalau itu kan memang ada manusianya, makanya manusianya itu yang pendamping itu kita kasih tutorialnya kan, bagaimana gitu, pelatih terus kasih video tutorialnya sama flowchartnya seperti apa sih alurnya gitu, apa gitu, itu untuk memudahkan gitu. Di samping itu juga kita juga mengedukasi masyarakat dong, punya HP itu jangan pakai TikTok doang gitu, sama WA gitu ya.